Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Irfan Arif Kurniawan, SSO SMAP, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang korupsi dan solusi penanganannya. Materi ini akan dibahas oleh Vivka Mandaika Puspita dan saya sendiri, Divi Amelia. Di materi ini kita akan membahas tujuh pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada definisi korupsi, yang kedua korupsi sebagai fraud, yang ketiga jenis-jenis korupsi, yang keempat faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, yang kelima penanganan korupsi, yang keenam etika sebagai pencegahan korupsi, dan yang terakhir ada contoh kasus. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung bahas mengenai bab yang pertama, yaitu definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio atau corruptus dari kata kerja corrumpere artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi menjadi istilah yuridis pertama kali dalam Peraturan Penguasa Militer PRT per PM per 06 per 1957 tentang pemberantasan korupsi. Korupsi diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Istilah lain yang juga dihubungkan dengan korupsi adalah manipulasi. Manipulasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to manipulate, yang berarti memainkan, menggunakan, menyelewengkan, atau mendalangi. Pendapat dari beberapa ahli lainnya mengatakan bahwa korupsi terjadi bila seorang pegawai negeri menyalahgunakan wewenang yang ada padanya untuk memperoleh penghasilan tambahan bagi dirinya dari masyarakat. Korupsi di sini juga mengandung pengertian suap atau bribery pada orang-orang bukan pegawai negeri, misalnya pemimpin politik, pemimpin serikat buruh, wartawan, pemilih dan pemilu, karyawan industri atau karyawan swasta. Seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan suap bila ia menerima hadiah bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan semuanya. Adapun dari beberapa pengertian yang telah diuraikan, dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan. Yang kedua, korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Yang ketiga, korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, klik, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan bertentangan dengan kepentingan organisasi, kepentingan negara, atau kepentingan umum. Yang keempat, orang-orang yang mempraktikkan korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Pada hakikatnya, korupsi mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum. Yang kelima, korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Korupsi yang terjadi apabila kita telah memiliki 3 komponen pokok sehingga korupsi tersebut dapat terjadi menurut Robert Klitgord pada tahun 2005, yaitu 1. Mencari rekan yang korup, yang kedua melakukan pembayaran, dan yang ketiga yaitu menyerahkan apa yang dibeli secara korup dengan diam-diam. Yang kedua kita akan membahas mengenai korupsi sebagai fraud. Apa sih korupsi sebagai fraud itu? Korupsi sebagai fraud yaitu korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum merupakan bentuk ketamakan dan kerakusan mereka terhadap harta dan kekuasaan. Sehingga tidak jarang mereka disamakan dengan tikus karena sifat yang mereka miliki. Perbuatan ini juga dapat dikategorikan sebagai sebuah fraud, yakni tindakan ilegal apapun yang ditandai dengan penipuan, penyamaran, atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang aset, jasa untuk menghindari pembayaran atau sumber daya organisasi secara sengaja. Adapun unsur-unsurnya adalah yang A, adanya niat untuk melakukannya. Niat inilah yang membedakannya dengan perilaku lalai atau keliru. Yang B, berupa perbuatan yang melawan hukum. Yang C, berupa kegiatan penipuan atau manipulasi informasi dan data yang sifatnya material. Yang D, motif yang dimiliki adalah motif keuntungan pribadi. Yang E, biasanya memanfaatkan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan korban. Dan yang F, yaitu merugikan pihak lain.
Jadi, korupsi sebagai fraud memandang bahwa hal ini dapat terjadi karena adanya kewenangan dalam pemerintahan untuk membuat keputusan dan kebijakan dimiliki oleh oknum yang memiliki sifat tamak dan serakah dan penyalahgunaan wewenang dari mereka sehingga terjadilah kecurangan tersebut. Yang ketiga yaitu jenis-jenis korupsi. Menurut Robert C. Brooks dalam Kumorotomo pada tahun 2009, ada 7 jenis korupsi, yakni yang pertama yaitu korupsi transaktif. Korupsi ini disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal balik antara pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka mengusahakan keuntungan tersebut. Yang kedua, korupsi yang memeras atau extortive corruption. Korupsi di mana pihak memberi dipaksa menyerahkan uang suap untuk mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau sesuatu yang berharga baginya. Yang ketiga yaitu korupsi investif, yaitu korupsi dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa memperoleh keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa depan. Yang keempat yaitu korupsi perkerabatan atau nepotisme. Korupsi ini yaitu korupsi perkerabatan meliputi penunjukan secara tidak sah terhadap sanak saudara atau teman dekat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Yang kelima yaitu korupsi defensif. Korupsi ini yaitu korupsi dalam perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Jadi, korupsi tersebut dalam rangka mempertahankan diri. Yang keenam, korupsi otogenik. Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya satu orang saja. Yang ketujuh yaitu korupsi dukungan atau supportive corruption. Nah, 7 jenis di atas kemudian ditambah dengan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, yakni merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka, orang-orang yang tidak memberikan keterangan, dan sanksi yang membuka identitas pelapor. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Vivka. Kepada saudaranya Vivka, saya persilahkan. Poin kelima yaitu penanganan korupsi. Penanganan korupsi pada prinsipnya ada 3 hal yang harus kita pelajari. Itu menurut Robert Rigard tahun 2005. Pemimpin yang berkomitmen. Keberadaan pemimpin sangat mempengaruhi eksistensi korupsi di jajaran pemerintahan. Yang kedua, ada pemberantasan harus dimulai dari apa yang paling mudah dilakukan. Karena hal ini dilakukan agar hasil nyata segera terlihat untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dalam melembagakan gerakan pemberantasan korupsi yang lebih luas. Yang ketiga, perang melawan korupsi sistematis harus menjadi bagian dari perwakilan yang lebih luas. Penanganan juga dapat dilakukan dari pendekatan yang lain, yakni dengan mengubah kondisi persaingan, wewenang, akuntabilitas, dan insentif dengan cara yang pertama, memberikan pekerjaan kepada pihak luar dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama, sehingga perhatian pemerintah hanya terfokus pada satu pihak dan pengawasan lebih mudah karena adanya tolak ukur dan disepakati bersama. Yang kedua, membuat aturan dan prosedur pilihan terbaik. Kedua, untuk memperjelas wewenang dan mempermudah pemahaman terkait aturan main yang ada. Yang ketiga, ada membuat penilaian tidak hanya satu pihak, akan tetapi dari penilaian pihak lain. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam melacak kecurangan. Yang kelima, mengarahkan sektor swasta untuk mengawasi diri sendiri. Yang keenam, pembentukan undang-undang baru terkait sumber dana dalam kegiatan pemerintahan dan politik untuk menghindari korupsi. Dengan cara pelaporan dana kampanye, pelaporan kekayaan masing-masing calon, dan pelaporan kekayaan setiap pejabat pemerintah dalam periode tertentu. Poin ke-6, ada etika sebagai upaya pencegahan korupsi. Penanganan korupsi tidak hanya ketika kasus telah terjadi, akan tetapi upaya pencegahan merupakan salah satu upaya yang lebih ditekankan pada saat ini. Salah satu upaya pencegahan ini adalah dengan cara pembuatan etika bagi pegawai maupun pejabat pemerintah. Seperti yang dikutip dari jurnal Khalihah tahun 2013, Kode Etik Administrasi Publik yang dimiliki ASPA, American Society for Public Administration, pada tahun 1989
seperti dijelaskan Kumorotumo tahun 1902 pada halaman 413 sampai 414 sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri. Yang kedua, masyarakat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah. Yang ketiga, ada manajemen yang efisien dan efektif. Yang keempat, perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah yang sangat penting. Yang kelima, pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. Dan yang terakhir, hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Yang ketujuh, ada contoh kasus. Di sini terdapat contoh kasus korupsi yang menimpa Bupati Kutai Kartanegara, yaitu Ibu Rita. Sebagai Bupati Kurkar menerima dana hasil dari fee proyek, perizinan, dan pengadaan lek barang star jasa APBD. Dan kasus ini sebanyak 438 miliar berhasil dikantongi oleh Ibu Rita. Pencucian uang dengan jalan membelanjakan dengan barang-barang mewah menjadi salah satu pilihan untuk menyamarkan harta kekayaan, terutama harta yang ada di dalam rekeningnya. Hal ini berkaitan dengan adanya keharusan setiap pejabat daerah untuk melaporkan kekayaan dalam periode tertentu. Kasus ini menggambarkan secara nyata di mana pejabat daerah yang harusnya melindungi aset daerah akan tetapi justru menggadaikan aset daerah. Di sini ada kesimpulan, yaitu korupsi diartikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian. Korupsi dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kedudukan. Para koruptor cenderung menyalahgunakan kewenangannya dalam menguntungkan diri sendiri. Hal ini dapat merugikan negara dan masyarakat. Upaya penanganan korupsi lebih dititik beratkan pada upaya pencegahan. Etika administrasi sebagai salah satu upaya pencegahan apabila ditekankan dalam penerapannya, sebenarnya mampu mengurangi tingkat korupsi yang ada, akan tetapi hal ini juga mempengaruhi oleh budaya dan pribadi individu. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.